Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Setianugraha dari kelas ADHP dengan NIM 318101220. Di sini saya akan memaparkan proposal mata kuliah seminar dengan judul pemanfaatan tape sukun sebagai bahan olahan cake atau yang sering disebut sebagai prolotape. Latar belakangnya adalah cake adalah suatu hasil yang diperoleh dari pembakaran adonan yang mengandung tepung, gula, lemak, telur, susu, dan air. Cake merupakan makanan yang sangat populer saat ini, disukai mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Rasanya yang manis dan bentuknya yang beragam semakin membuat cake digemari oleh masyarakat. Cake dapat disajikan untuk makanan tambahan. Ada banyak jenis cake yang ada di Indonesia, salah satunya adalah cake tape atau yang disebut dengan prolotape. Tape adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Tidak semua jenis bahan dapat digunakan sebagai bahan dasar tape. Syarat bahan utama yang dapat digunakan harus mempunyai kadar pati yang sangat tinggi. Saat ini banyak jenis bahan dipilih sebagai bahan dasar tape dikarenakan kandungan pati yang dikandung lebih besar dibandingkan dengan jenis bahan lainnya. Di sini saya akan memanfaatkan tape sukun sebagai olahan cake tape. Sukun merupakan tumbuhan yang mampu hidup di kawasan tropik serta banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia. Buah sukun memiliki kandungan gizi yang tinggi. Sukun sebagai kandungan karbohidrat dan juga mengandung unsur mineral serta vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Proses pengolahan sukun itu menjadi tape melibatkan proses fermentasi. Tape sukun memiliki tekstur lembut, bisa disajikan menjadi berbagai olahan campuran makanan yang melawan radikal bebas. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya akan mengangkat judul pemanfaatan tape sukun sebagai olahan cake tape. Ini adalah bentuk dari tape sukun dan cake. Rumusan masalah berdasarkan penggunaan tape sukun dalam pengolahan cake tape, maka permasalahan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana rasa dari penggunaan tape sukun dalam pembuatan cake tape? Yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat cake tape sukun? Terus tujuan penelitian. Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk yang pertama mengetahui rasa dan dari penggunaan tape sukun dalam pengolahan cake. Yang kedua, untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan cake. Untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi masyarakat, tape sukun bisa diaplikasikan pada berbagai produk pangan seperti cake, memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat tentang pengolahan cake dengan tape sukun, memaksimalkan penggunaan sukun di daerah kami. Dan yang kedua, manfaat bagi akademis, tape sukun mempunyai kandungan manfaat yang sangat baik. Untuk landasan teori tinjauan tentang cake. Pengertian cake. Cake suatu hasil yang diperoleh dari pembakaran adonan yang mengandung tepung, gula, lemak, telur, susu, air. Pada pembuatan cake, adonan yang digunakan adalah adonan liquid. Adonan liquid adalah adonan yang ditampilkan berbentuk cair dan tidak padat. Cake ada dua macam, yaitu cake dasar dan cake variasi. Cake dasar hanya terdiri dari bahan tepung, gula, dan lemak, sedangkan cake variasi selain terdiri dari bahan dasar tepung, gula, dan lemak juga diberi bahan tambahan lainnya, misalnya susu, bahan pewarna atau bahan pewangi, bubuk coklat, dan diberi isi seperti meses,
sukade, dan kismis. Cake adalah adonan yang terbuat dari tepung terigu, gula, lemak, dan telur, dan diselesaikan dengan cara di oven. Untuk bahan-bahan cake, yang pertama tepung terigu. Tepung terigu merupakan bahan paling utama dalam pembuatan cake yang digunakan sebagai pembentuk struktur dan mengikat bahan lainnya. Selain itu, tepung juga berfungsi untuk membentuk adonan dengan baik pada waktu adonan matang dalam proses pemasakan maupun setelah matang, dan memberi kualitas, warna, dan rasa yang baik pada hasil produksi. Yang kedua adalah lemak. Lemak merupakan komponen yang paling penting dalam pembuatan cake. Macam dan jumlah lemak pada formula akan mempengaruhi respon adonan dan kualitas dari produk akhir. Penggunaan lemak dalam pembuatan produk pastry dan bakery dapat menghasilkan produk dengan volume lebih besar, struktur remah halus, seragam, dan lebih empuk. Lemak juga menyebutkan bahwa lemak dapat berfungsi sebagai penstabil adonan. Yang ketiga adalah mentega. Mentega merupakan lemak padat yang paling sering digunakan dalam penggunaan produk pastry dan bakery. Mentega dibuat dengan memisahkan krim dengan susu, sehingga mentega memiliki flavor yang baik enak daripada sebagian besar lemak pada lainnya. Lemak dalam penggunaan mentega dicampurkan dalam adonan dalam dua bentuk, yaitu mentega kocok dan mentega cair. Keduanya akan memberikan rasa yang berbeda pada cake yang dihasilkan. Mentega kocok akan mudah saat diaduk dengan adonan telur dan akan menghasilkan cake yang lebih empuk. Hal ini disebabkan karena mentega kocok bersifat lebih ringan, sehingga menyebabkan adonan akan mudah naik atau mengembang saat penggunaan. Yang keempat adalah margarin. Margarin merupakan lemak pengganti mentega atau butter. Penampakannya menyerupai mentega, tetapi margarin bahan dasarnya didapat dari bahan nabati. Margarin merupakan emulsi air dalam minyak yang menyerupai mentega dan digunakan sebagai alternatif pengganti mentega. Yang kelima adalah minyak. Minyak merupakan jenis lemak dengan titik leleh rendah karena memang bentuknya yang cair. Umumnya minyak digunakan dalam pembuatan chiffon atau ada beberapa cake yang juga memakai minyak. Yang keenam adalah gula. Gula merupakan bahan pemanis dalam pembuatan suatu produk seperti kue, cookies, muffin, dan lain-lain. Gula yang sering digunakan adalah gula kastor. Gula kastor adalah gula yang butirannya halus sehingga mudah larut. Gula kastor bisa dibuat sendiri dengan cara memblender gula putih. Fungsi gula selain memberikan rasa manis juga memberikan aroma dan sebagai pengawet alami dan memberikan bentuk dan tekstur yang baik. Yang ketujuh adalah telur. Telur yang biasa digunakan pembuatan cake adalah telur ayam ras. Fungsi telur dalam cake adalah membantu membentuk struktur, meningkatkan volume, menambah gizi, menambah rasa, meningkatkan warna, dan menambah keempukan. Penggunaan telur pada adonan, setiap bagiannya, kuning telur, putih telur, ataupun keduanya, mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Apabila adonan menggunakan putih telur, maka volume adonan akan besar sekali karena dalam adonan terdapat gelembung-gelembung udara yang besar dan tidak beraturan, sehingga adonan akan cepat menjadi kempes karena jaringan menjadi terlalu lemah. Apabila adonan menggunakan kuning telur saja, maka adonan volumenya lebih kecil karena dalam adonan terdapat gelembung udara yang tidak halus sehingga mengakibatkan jaringan menjadi kuat dan tidak mudah kempes. Sedangkan apabila adonan menggunakan keduanya, maka adonan memiliki volume sedang dan jaringan tidak terlalu kuat maupun terlalu lemah.
Untuk alat pembuatannya yang digunakan adalah kompor, pengaduk, tempat percetakan, tempat pengadukan, dan mixer. Tinjauan tentang tape sukun. Pengertian tape sukun atau yang disebut Artocarpus communis merupakan tumbuhan yang mampu hidup di kawasan tropik serta banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Buah sukun memiliki kandungan gizi yang tinggi. Sukun memiliki kandungan karbohidrat dan juga mengandung unsur mineral serta vitamin yang diperlukan oleh tubuh seperti kalsium, fosfor, zat besi, natrium, vitamin B1 dan vitamin C. Sukun adalah kandungan buah per sukun 100 gram terdiri dari energi 302 kalori, protein 3,6 gram, lemak 0,8 gram, dan karbohidrat 78,9 gram. Awalnya tanaman ini tidak banyak dikenal dan disukai orang. Dahulu sukun sering dijadikan sebagai cadangan makanan, sumber karbohidrat jika terjadi musim kemarau panjang atau bila terjadi penurunan produksi padi, jagung, dan umbi-umbian. Namun sekarang tanaman ini sudah cukup populer karena dapat diolah menjadi bahan makanan seperti sukun goreng, keripik sukun, tepung sukun, mie sukun, dan tapai sukun. Pengolahan buah sukun menjadi tape merupakan salah satu alternatif bahan pangan yang dapat meningkatkan nilai jual sukun. Tekstur dan buah sukun yang mengandung serat-serat menunjukkan adanya kandungan karbohidrat yang tinggi di dalam buah tersebut yang dapat diolah menjadi tape. Proses pengolahan sukun menjadi tape melibatkan proses fermentasi. Menurut di sini ada kerangka pemikiran teoritik. Menurut Hidayat dan Amirullah tahun 2002, kerangka pemikiran teoritik adalah konseptual antara hubungan antara teori dan sebagai faktor diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan teori yang diuraikan pada hipotesis, penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis alternatif. Tape sukun memberi pengaruh rasa dan warna pada cake. Yang kedua, hipotesis nolnya, tape sukun tidak memberi pengaruh terhadap pembuatan cake. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang dilakukan adalah eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang digunakan untuk mencari perbedaan perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Dalam penelitian ini, eksperimen yang dilakukan adalah pembuatan cake tape sukun. Yang kedua adalah variabel penelitiannya. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai yang dari orang, objek, ataupun kegiatan mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan data penelitian. Praktik observasi melibatkan pengarahan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan perasa, untuk menangkap fenomena di sekitar. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Peneliti melakukan observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian harus dilakukan dengan ketelitian, kecermatan dalam memperoleh rangka
peserta penelitian. Praktik observasi melibatkan pengerahan berbagai indera peneliti. Yang pertama indera perasa, kemudian indera penglihatan. Indera perasa untuk menangkap fenomena yang di sekitar yang bisa dijadikan data. Yang keempat adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian dan pengumpul data dilakukan di rumah peneliti dan dibimbing oleh dosen pembimbing pada waktu yang akan ditentukan. Berikut adalah pemaparan proposal seminar dengan judul pemanfaatan tape sukun sebagai bahan olahan cake. Apabila ada salah perkataan atau kurangnya kecermatan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.